Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Setelah beberapa hari lamanya tidak membahas Bupena 4B, kali ini kita akan membahas kembali Ayo Berlatih Bupena 4B halaman 9. Oke. Untuk mengerjakan halaman 9 ini, anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu pendahuluan materi yang ada di atasnya ini ya. Makna sila pertama Pancasila. Nah, setelah kita membaca dengan seksama, maka kita akan dengan mudah bisa menjawab beberapa pertanyaan Ayo Berlatih halaman 9 ini. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Benny dan Jonas ingin mengajak Dedi bermain sepak bola. Ketika melewati masjid di dekat rumah Dedi, mereka melihat Dedi sedang beribadah. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Benny dan Jonas? Ya, yang dilakukan Benny dan Jonas sebaiknya adalah menunggu Dedi menyelesaikan ibadahnya. Nah, saat menunggu, Benny dan Jonas juga sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan. Itu jawabannya ya. Oke, untuk nomor 2, saat jam istirahat, Fitri dan teman-temannya pergi ke kantin untuk membeli makanan. Fitri dan teman-temannya pun duduk bersama di meja makan. Nah, sebelum makan, apa yang harus dilakukan Fitri dan teman-temannya sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila? Ayo, sila pertama Pancasila bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Namun bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan oleh Fitri dan teman-temannya yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Ya, jawabannya adalah sebelum makan, sebaiknya Fitri dan teman-temannya berdoa terlebih dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Itu jawabannya ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Tuliskan 3 sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Oke, 3 sikap ya. Berdoa sebelum makan ya. Kemudian rajin melaksanakan ibadah. Nah, mengerjakan tugas atau ujian dengan jujur. Nah, toleransi kepada teman yang berbeda agama dan mempersilahkan teman untuk beribadah ketika waktunya ibadah. Itu ya. Itu beberapa sikap bisa anak-anak pilih ya. Itu tadi disebutkan lebih dari 3, tapi yang diminta adalah hanya 3 saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 10. Ya, ini ada bacaan. Anak-anak bisa baca terlebih dahulu, berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati ya. Anak-anak pasti seru membaca ini. Setelah membaca, kita akan menyelesaikan beberapa soal. Di sini ada 4 soal ya. Halaman 11. Oke. Ada berapa tokoh yang terlibat dalam cerita yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati? Ya, tokoh itu anak-anak adalah pemain atau figur yang ada pada cerita. Ya, nomor 1 jawabannya adalah ada 3 tokoh ya. Kalau anak-anak membaca pasti tahu tokoh yang pertama yaitu Pak Nardi, Pak Teguh, dan Pak Arga ya. 3 ya. Ada 3 tokoh. Untuk selanjutnya nomor 2, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh utama? Lalu bagaimana sifatnya? Oke. Tokoh utamanya adalah Pak Nardi. Dia memiliki sikap ramah, baik hati, dan suka menolong ya.
Nah, kemudian soal nomor 3, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu? Lalu bagaimana sifatnya? Nah, yang berperan sebagai tokoh pembantu adalah Pak Teguh dan Pak Arga. Mereka memiliki sifat yang rajin, ya. Oke. Itu ya. Untuk nomor 4, mengapa Pak Nardi memiliki sifat yang baik? Ya. Mengapa? Karena kita sebagai manusia itu harus saling menolong ya, anak-anak. Ketika kita menolong seseorang, maka orang itu tidak segan-segan akan menolong kita juga. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Pak Nardi memiliki sifat yang baik hati? Karena Pak Nardi percaya bahwa menjadi orang baik akan mendapatkan kebaikan juga, ya. Tuh ya. Contohnya, ini Pak Arga juga pernah dibantu oleh Pak Nardi ketika anaknya sakit dan masuk rumah sakit. Ya. Pak Nardi memiliki peternakan ayam yang cukup besar. Peternakan ayam Pak Nardi terletak jauh dari perkampungan penduduk. Ayam yang dipelihara Pak Nardi termasuk ayam petelur. Pak Nardi memiliki banyak pegawai yang membantunya dalam memelihara ternak. Ada pegawai yang bernama Pak Teguh, ia bertugas memberi makan ayam. Nah, itu ya ceritanya tadi. Jadi gitu. Mengapa Pak Nardi memiliki sifat yang baik hati? Karena Pak Nardi bisa jadi Pak Nardi yakin dan percaya bahwa ketika kita menjadi orang baik, maka semakin banyak orang baik yang ikut membantu kita. Oke, anak-anak, itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kita sudah menyelesaikan halaman 9 sampai halaman 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut di pertemuan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.